Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu dan salam budaya. Kembali ketemu dalam channel Mapangara Berbagi dalam kategori Who is Who in Indonesia. Kali ini saya akan berbicara tentang Pangeran Diponegoro. Tidak banyak peristiwa di masa lalu yang oleh rakyat Indonesia cukup dikenal luas. Mungkin peristiwa 17 Agustus 1945 proklamasi, atau peristiwa G30S 1965, dan juga salah satu peristiwa yang mungkin orang tidak akan lupa dan jarang lupa dalam sejarah panjang Indonesia ini adalah peristiwa Pangeran Diponegoro yang melawan pemerintah Hindia Belanda 1825 sampai 1830. Perang yang dilancarkan oleh Pangeran Diponegoro dikenal juga dengan Perang Jawa. Mengapa? Karena dampak yang ditimbulkan dalam perang ini cukup meluas hampir ke seluruh Pulau Jawa. Walaupun tidak seluruhnya kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa terlibat, tapi dampak yang terjadi sehubungan dengan perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro begitu luas sehingga juga dikatakan dengan istilah Perang Jawa. Perang ini terjadi 1825-1830. Mengapa perang ini muncul? Ada beberapa hal yang membuat perang ini terjadi. Kalau kita lihat dari segi ekonomi misalnya, ketika itu kita tahu pemerintah Hindia Belanda telah melarang yang namanya sewa tanah. Yang pada awalnya pada masa pemerintahan Inggris, Raffles, itu memperkenalkan yang namanya sistem sewa tanah. Jadi orang-orang Eropa, orang-orang Cina menyewa tanah dan mempekerjakan petani untuk mengerjakan tanah itu. Tapi ketika Inggris harus mengembalikan Pulau Jawa kembali ke Belanda, maka Belanda kemudian memutuskan bahwa sistem sewa tanah yang diperkenalkan oleh Raffles itu mengganggu kestabilan perekonomian di pedesaan. Mereka melihat sistem itu sebagai sesuatu yang salah. Karena itu Van der Capellen pada 1 Januari 1824 memutuskan untuk melarang sistem sewa dan pajak tanah ini. Apa yang terjadi kemudian adalah banyak petani yang merasa marah. Banyak bangsawan-bangsawan yang marah. Karena apa? Karena mereka sudah terlanjur menyewakan tanah mereka kepada orang-orang Eropa dan juga pada orang-orang Cina. Para bangsawan yang terlanjur menyewakan itu harus mendapatkan kembali uang untuk mengembalikan uang sewaan itu. Inilah yang membuat banyak bangsawan dan petani melibatkan diri untuk ikut bersama-sama Pangeran Diponegoro melawan pemerintah Hindia Belanda. Bukan itu saja, banyak pajak yang harus dibebankan kepada para petani. Orang-orang Cina ini kemudian menjadi penenggah dan kadang-kala memberi pajak yang lebih tinggi kepada rakyat pribumi. Semua ini membuat para petani sangat marah. Itulah sebabnya ketika perang Diponegoro meletus, petani yang terlibat di dalamnya cukup banyak. Bukan persoalan tentang ekonomi saja sebenarnya. Persoalan Pangeran Diponegoro juga menjadi hal yang perlu kita lihat. Apakah karena kepentingan pribadi Pangeran Diponegoro ini memberontak? Apakah persoalan pelebaran jalan yang kemudian menyentuh wilayah atau kuburan dari leluhur Pangeran Diponegoro itu tidak dapat diselesaikan dengan baik sehingga harus meletus perang? Persoalan kuburan ini mungkin hanya bagian yang mempercepat Pangeran Diponegoro untuk bangkit melawan. Sudah banyak persoalan-persoalan yang sebelumnya yang dirasakan oleh Pangeran Diponegoro sebagai sesuatu yang tidak adil. Ataukah mungkin juga karena kekecewaan Pangeran Diponegoro karena tidak diangkat menjadi sultan setelah kematian ayahnya. Karena kita tahu bahwa Pangeran Diponegoro adalah anak sulung dari Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Sebenarnya Pangeran Diponegoro tidak ditunjuk sebagai sultan karena dianggap bahwa ibunya bukan dari kalangan bangsawan. Ketika itu Pulau Jawa di bawah pemerintahan Inggris dan Raffles berjanji nanti setelah Jarot wafat maka Pangeran Diponegoro akan diangkat menjadi sultan. Tapi kita tahu kemudian Raffles yang menjanjikan Pangeran Diponegoro itu harus meninggalkan Pulau Jawa pada 1816. Dan ketika Jarot wafat pada 1822, Pangeran Diponegoro tidak diangkat menjadi raja. Malah anak yang berusia 2 tahun itu dijadikan sebagai Sultan Hamengkubuwono yang kelima. Apakah ini semua yang menjadi sebab mengapa Pangeran Diponegoro memberontak? Tapi itu semua bukan menjadi alasan yang penting bagi Pangeran Diponegoro untuk memberontak. Kenapa? Karena tekanan-tekanan yang begitu kuat, pengaruh yang begitu kuat dari pemerintah Hindia Belanda pada istana di Yogyakarta itu menjadi sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Pangeran Diponegoro. Perang ini berlangsung cukup lama.
Dan pertanyaannya adalah, mengapa sampai begitu lama perang ini berlangsung? Apakah Belanda tidak cukup kuat dengan tenaga yang dimiliki dibandingkan dengan Pangeran Diponegoro dan juga anggotanya? Mengapa begitu lama perang ini terjadi? Perang memakan korban yang begitu besar. Taktik perang yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro, yaitu taktik gerilya, memang satu strategi yang sangat tepat yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro tidak melakukan serangan-serangan secara terbuka kepada pemerintah Hindia Belanda, tapi mereka akan menyergap pada waktu-waktu yang tertentu. Karena perang yang begitu meluas ini sehingga Belanda kewalahan. Berbagai macam taktik yang dilakukan oleh Belanda untuk meredam perlawanan Pangeran Diponegoro ini, tapi mengalami jalan buntu. Akhirnya Belanda memperkenalkan satu strategi baru, yaitu dengan mendirikan benteng-benteng pertahanan pada wilayah-wilayah yang telah diduduki. Tujuannya apa? Adalah tujuannya untuk menyempitkan ruang gerak dari Pangeran Diponegoro. Dari satu benteng dengan benteng yang lain dibangun jalan raya untuk memudahkan pasukan tentara Hindia Belanda dari satu benteng ke benteng yang lainnya. Akhirnya Pangeran Diponegoro makin lama makin terjepit. Ya. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda juga berupaya untuk membujuk beberapa penguasa-penguasa, beberapa alim ulama untuk ikut bergabung pada mereka. Bahkan pemerintah Hindia Belanda menjanjikan siapa saja yang dapat menangkap hidup atau mati Pangeran Diponegoro, mereka akan mendapat imbalan duit yang begitu besar. Tapi itu juga gagal. Karena berbagai upaya dilakukan gagal, maka Belanda mengeluarkan satu strategi baru, yaitu mengajak berunding Pangeran Diponegoro. Dan Pangeran Diponegoro yang kita tahu seorang alim ulama yang sangat taat pada perundingan. Pangeran Diponegoro datang dengan pasukannya berunding, tapi kita tahu pemerintah Hindia Belanda kemudian menangkap Pangeran Diponegoro. Penangkapan Pangeran Diponegoro ini juga sebenarnya disesalkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada levelnya lebih tinggi. Karena itu akan dapat memperburuk citra pemerintah Hindia Belanda di mata rakyat Indonesia ataupun di mata raja-raja yang di Nusantara ketika itu. Tapi ya kita tahu pemerintah Hindia Belanda karena begitu banyak biaya yang dia keluarkan sehubungan dengan perlawanan Pangeran Diponegoro ini, maka mereka melakukan berbagai cara untuk itu. Akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap dan kemudian diasingkan di Manado. Dan setelah kurang lebih 3 tahun di Manado, ya dia diasingkan kemudian ke Makassar. Akhirnya dia wafat di dalam benteng Rotterdam. Jadi perang Diponegoro ini berdampak sangat luas. Ya kita tahu bahwa setelah ditangkapnya Pangeran Diponegoro, maka pemerintah Hindia Belanda dengan leluasa mulai meluaskan wilayah pengaruhnya, wilayah kekuasaannya di Pulau Jawa. Selain itu juga bahwa perang ini juga kemudian salah satu wilayah Belanda yaitu Belgia memproklamirkan kemerdekaannya, yaitu lepas dari Belanda. Mengapa Pangeran Diponegoro? Kalau kita mencoba melihat apakah yang menyebabkan Pangeran Diponegoro ini gagal dalam melakukan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda, ya mungkin selain dari taktik dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, perang ini juga tidak seimbang dalam arti kata perlengkapan persenjataannya, sehingga ini menjadi salah satu kegagalan dari Pangeran Diponegoro. Selain itu juga perang yang mungkin hanya berkisar di sekitar Yogyakarta dan Surakarta, ini menyebabkan Belanda lebih mudah untuk melakukan konsentrasi untuk meredam perlawanan Pangeran Diponegoro. Walaupun dampaknya cukup luas, tapi wilayah perlawanan itu tidak seluas dengan nama Perang Jawa ini. Karena perang ini memakan waktu yang lama, tentu korban juga tidak sedikit. Jadi banyak pimpinan-pimpinan pasukan Diponegoro yang wafat, dan juga ada di antara mereka yang berhasil dipujuk untuk menyatu. Misalnya Sentot yang kemudian dapat ditarik untuk kemudian menyatu dengan pemerintah Hindia Belanda. Ini semua yang menyebabkan pasukan Diponegoro menjadi lemah. Tentu juga karena mereka hanya terfokus pada kekuatan Pangeran Diponegoro secara pribadi. Sehingga ketika Pangeran Diponegoro berhasil ditangkap, maka perang ini juga akhirnya dapat dikatakan selesai. Tapi siapakah sebenarnya Pangeran Diponegoro itu? Baik, kita lihat beberapa keterangan berikut ini. Sebelumnya jangan lupa like dan share video ini agar bermanfaat pada banyak orang. Tapi juga jangan lupa subscribe agar channel ini tetap dapat bertahan.